Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Ada Bapak Rinto, Ketua Umum IWPI yang nanti akan bersama kita. Sekarang kita mulai dulu dengan anggota IWPI Bapak Sujono. Halo Pak Sujono, semangat terus hari ini Pak. Iya, siap sama-sama. Oke, luar biasa Pak Sujono ya, anggota IWPI kali ini akan menanggapi mengenai kok kita heran ya, KPP itu kemarin-kemarin ada kejadian ditutup kain hitam. KPP loh ya, kantor pajak ditutup kain hitam. Apakah takut dijarah atau apa gitu ya. Dan IWPI ternyata sudah bikin surat nih kepada siapa ya, kepada kantor pusat DJP atau bagaimana. Nah, mungkin langsung pemaparannya dari Pak Sujono nih. Bagaimana Pak? Iya, wah, boleh mungkin bisa diperlihatkan suratnya dari IWPI kepada Dirjen Pajak. Kita lihat, ya ini surat yang dilayangkan kepada Dirjen Pajak tanggal 4 September ya. Jadi melihat fenomena banyak sekali KPP yang ditutup, terutama di Jakarta ya. Kalau di daerah kelihatannya sih tidak begitu marak ya kegiatan menutup papan nama Iya. dan logo kantor ya. Ini setelah dilihat kebanyakan terjadi di Jakarta, terutama daerah Jakarta Barat ini. Ini saya bacakan surat dari IWPI kepada Dirjen Pajak perihal keberatan atas penutupan papan nama dan logo kantor KPP. Dengan hormat, sehubungan dengan laporan dari masyarakat bahwa terdapat sejumlah kantor pelayanan pajak yang menutup papan nama dan logo resmi instansi dengan kain atau terpal atau spanduk, maka dengan ini Ikatan Wajib Pajak Indonesia menyampaikan keberatan resmi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atas tindakan administratif pejabat pemerintahan dimaksud. Jadi begini, saya jelaskan sebentar. Jadi dasar hukum IWPI menyampaikan keberatan ini adalah Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP ya. Jadi di dalam pasal 75 ini diatur setiap warga negara ya berhak mengajukan keberatan atas tindakan ya, bukan atas keputusan saja. Jadi tindakan administrasi pemerintahan itu juga bisa kita mengajukan keberatan, bukan hanya mengajukan keberatan terhadap keputusan ya. Jadi kalau kita melihat ada tindakan administrasi pemerintahan yang tidak sesuai, kita boleh mengajukan keberatan. Itu itu dasar hukumnya. Sehingga kita juga sambil mengedukasi masyarakat ya. Jadi Anda boleh menggunakan undang-undang ini karena pegawai pajak itu adalah pejabat pemerintahan juga. Jadi dia harus tunduk kepada peraturan ini. Jadi gini, kalau kita tunduk kepada peraturan pajak itu kan namanya fiskal, hal-hal yang tentang fiskal. Kalau non fiskal di sini ya, kalau non fiskal di Undang-Undang AP ini. Adapun daftar kantor dimaksud adalah ada banyak ini di Jakarta. KPP Pratama Jakarta Kalideres, KPP Pratama Menteng 1, KPP Pratama Jakarta Tambora, KPP Pratama Taman Sari. Ini sangat berkesan ini kalau saya baca Taman Sari akan membuka luka nih sama Pak Awan nih. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2, KPP Pratama Jakarta Grogol Petampuran, KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2, KPP Pratama Tangerang Timur. Alasan keberatan. Satu, prinsip legalitas dan transparansi. Penutupan papan nama dan logo kantor KPP bertentangan dengan asas keterbukaan serta kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan tugas dengan menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Identitas instansi publik wajib jelas dan dapat diakses masyarakat. Dua, ironi terhadap kepercayaan publik. Anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia yang sebagian besar adalah wira swasta tetap membuka papan nama dan toko dan logo toko mereka karena anggota IWPI percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat keamanan negara yang menjamin keselamatan masyarakat. Ya, ini pun sesuai dengan pidato Presiden pada tanggal 30 Agustus. Presiden
mengatakan negara harus menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Makanya kita tidak takut, ya kita buka aja semuanya. Kan sudah presiden perintahkan, ada jaminan keamanan. Nah, sementara adalah ironis apabila Direktorat Jenderal Pajak justru menutup papan nama kantornya sendiri, seolah tidak mempercayai, bahkan meremehkan aparat kepolisian. Wah, ini kalau saya sebagai Kapolri, saya terhina ini dengan begini. Marah saya ini. Saya Kapolri, kok Anda tidak percaya saya bisa mengamankan kalian? Ini Kalau marah ini ini Pak, nanti bisa dipotong anggarannya Pak. Nggak berani Pak. iya. Oh, Jadi begitu marah. ya. Nah, itu yang susah itu. Yang ketiga, kondisi Jakarta yang sudah pulih. Sejak tanggal 1 September 2025, situasi dan kondisi ibu kota Jakarta telah berangsur pulih. Dengan demikian, tidak ada alasan objektif yang membenarkan penutupan papan nama dan logo KPP. Jika tindakan tersebut masih diteruskan, maka sama saja dengan menebarkan rasa takut dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Ini kalau masyarakat melihat ini, masyarakat jadi takut kan, ini ada apa lagi nanti ini, ya kan? Masyarakat melihat begitu kan ketakutan. Jadi ke- kepala KPP ya mohon mempertimbangkan itu. Ya, dan percaya saja kepada aparat kepolisian kita. Mereka pasti bisa mengatasi itu. Yang keempat, kewajiban moral dan akuntabilitas anggaran. Seluruh biaya operasional KPP bersumber dari APBN yang berasal dari uang rakyat. Penutupan papan nama kantor justru menimbulkan dugaan negatif, melemahkan kepercayaan publik, serta melanggar asas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, Ikatan Wajib Pajak Indonesia dengan ini menyampaikan keberatan dan menuntut: satu, Dirjen Pajak wajib menyelesaikan dan menyampaikan jawaban atas keberatan ini secara tertulis dan waktu 10 hari kerja sejak surat ini diterima sesuai pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi surat kita ini dari IWPI harus dijawab dan diselesaikan masalahnya dalam waktu 10 hari kerja. Yang kedua, tindakan pemulihan segera dengan membuka kembali papan nama dan logo pada seluruh KPP yang disebutkan di atas. Khususnya ya ke-8 KPP yang disebutkan dalam surat ini. Yang ketiga, instruksi pemeriksaan internal agar DJP melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh KPP di Indonesia untuk memastikan tidak ada lagi penutupan papan nama dan logo kantor. Kita tidak kita juga tidak tahu ya apakah di daerah lain, di kota lain juga terjadi hal yang sama. Nah, ini tugas DJP, tugas Direktur Jenderal Pajak untuk memeriksa itu. Kita dalam hal ini menyampaikan informasi supaya DJP itu dapat menindaklanjuti informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Yang keempat, sanksi tegas berupa penonaktifan kepala kantor wilayah DJP dan atau kepala KPP yang terbukti bertanggung jawab atas penutupan papan nama tersebut. Jadi mereka harus melakukan sesuatu kepada pejabat yang bertanggung jawab menutup itu. Apabila keberatan ini tidak dapat diindahkan, oh, Pak ya. Oh, apabila keberatan ini tidak diindahkan, Ikatan Wajib Pajak Indonesia akan menempuh langkah hukum sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, termasuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta melakukan advokasi publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian surat keberatan ini kami sampaikan besar harapan kami agar DJP menjawab secara terbuka dan objektif demi menjaga martabat institusi publik dan kepercayaan masyarakat. Hormat kami, Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, tembusan kedua kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan tembusan ketiga kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tembusan keempat Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian surat ini saya bacakan. Terima kasih. Oh ya, ini ada contoh-contoh ya. Jadi mungkin jangan dibilang ini hoax ya, surat ini hoax. Nah, ini buktinya. Di KPP Pratama Jakarta Kalideres ya ditutup dengan menggunakan spanduk ini ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi seluruh logo papan nama
nama dan logo itu ditutup, nggak kelihatan ini kantor apa ini. Lalu di KPP Menteng 1, nah ini ditutup ya, bisa kelihatan. Jadi IWPI ini selama ini juga bukan omon-omon. Jadi memang ada bukti gitu loh. Kita membuat sesuatu itu berdasarkan fakta di lapangan ya, fakta hukum. Sehingga ini bukan menyebarkan hoax ya loh. IWPI itu tidak boleh menyebarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Gambar berikutnya mungkin ke bawah lagi, Pak Wan. Nah, ini KPP Jakarta Tambora. Tutup juga ya. KPP Jakarta Taman Sari. Ini tutup. Ya, bawah lagi. Ini KPP apa? KPP Jakarta Sawah Besar 2. Nah, ini tutup ini hitam ini. Lagi bawah. Nah, ini tutup pakai ini spanduk ini Jakarta apa ini? Jakarta Kota apa ini? Eh, ini Grogol Petamburan ya. Terus KPP Jakarta Kebonjeruk 2 tutup juga, nggak tahu ini kantor apa. KPP Pratama Tangerang Timur ini juga ditutup. Ya, ini bukti-buktinya lengkap. Semoga Pak Dirjen bisa menindaklanjuti laporan dari kita. Terima kasih. Oke, luar biasa ya, Pak Sujono sudah memaparkan semua teman-teman ya. Jadi IWPI sudah menyampaikan keberatan tertulis kepada DJP dan kalau nggak ditanggapi maka bisa saja masuk ke sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Minimal kita mereka minta maaf lah. Kenapa sih begitu gitu. Nah, kita langsung sekarang kepada Ketua Umum BPI, Bapak Rinto Setiawan. Nah, bagaimana nih Pak Rinto menanggapi kejadian yang sangat unik nih di negeri kita tercinta ini ya? Kantor pajak kok malah nutup diri, menutup pakai kain hitam lagi ya? Bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih Mas Awan, Pak Sujono. Tadi sudah disampaikan surat saya kepada Dirjen Pajak dan tembusannya sampai ke Presiden juga ya, Menteri Keuangan dan DPR. Saya menanggapi ini sangat ada ketakutan yang luar biasa, Mas Awan. Kenapa kok sampai menutup ini? Karena yang saya lihat secara psikologi, Ibu Sri Mulyani saja yang notabene super power itu rumahnya bisa dijarah, Mas Awan. Hmm, Bisa dijarah dan memang hal ini dilatar belakangi oleh kekecewaan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan ketidakadilan di dunia perpajakan, Mas Awan. Banyak yang viral terkait dengan video-video lagunya Bu Sri Mulyani, ada yang sampai mengatakan Bu Sri Mulyani iblis atau apalah itu, Mas. Sangat sangat banyak hmm, yang viral itu, Mas Awan. hmm. Nah, otomatis KPP-nya ini berpikir ini, jangan-jangan nanti saya nanti bisa ini juga ini dijarah juga atau dibakar kantor kami. Sementara Mas Awan, kita tahu sendiri Mas, data-data perpajakan KPP kan sangat lemah sekali administrasinya mereka. Sekarang aja mereka kewalahan Mas menghadapi surat-surat dari BPI. Ini kalau datanya ada yang terbakar atau hilang atau ada rahasia seperti flash disk yang di rumahnya Sahroni, wah itu akan mungkin di KPP itu mungkin ada rahasia-rahasia yang kita nggak tahu tuh Mas. Hmm, Lah, mereka lupa bahwa menurut Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa sebagai pejabat negara harus taat pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Tugasnya negara itu sebenarnya simpel Mas Awan. Ada tiga hal Mas. Tugasnya negara kepada rakyat Mas. Satu itu melindungi Mas. hmm, Melindungi rakyat. Nah, melindungi dari apa? Dari harta, nyawa, dan martabat Mas. Simpel aja Mas. hmm, Nah, itu tugasnya lembaga negara. Nah, lembaga pemerintahan itu tugasnya paling enggak dua Mas. Melayani dan mengatur rakyat. Nah, hmm. kenapa kok sampai ditutup? Apakah dalam hal melayani dan mengatur masyarakat terkait bidang perpajakan ini ada yang sering mengecewakan masyarakat, itu loh, Mas? Misalkan perekaman audiovisual tidak boleh gitu. Padahal ini Hmm, kantornya publik, hmm, bukan kantor milik pribadi. Nah, hmm, terus adanya intimidasi-intimidasi terkait dengan nilai SKP yang fantastis. Nah, ada banyaknya apa Mas ya? Permainan lah di dunia perpajakan ini. Kong kali kong mungkin dengan oknum-oknum konsultan pajak kita tidak tahu gitu Mas. Nah, ini karena hal ini terjadi karena mereka memang wah sadar Mas, seorang pemimpinnya dari Dirjen Pajak yaitu Menteri Keuangan saja yang di sesi
sebelumnya kita utarakan bahwa kekuasaannya super power, itu sampai bisa dijarah, Mas. Apalagi kantor KPP ini, Mas. Mereka takut, Mas Awan. Seperti itu, Mas Awan. Jadi kalau mereka melindunginya dengan sangat baik, melayani rakyat dengan sangat baik, dan mengaturnya dengan sangat, sangat baik, saya kira tidak perlu ada kekhawatiran itu, Mas Awan. Contohnya PT KAI, itu kan pelayanannya kan dulu kan berdasarkan, Mas Awan. Saya kecil dulu, sekarang kan nyaman, itu Pak Sujono. Oh, nggak Ya, tahu ya, kalau ya. di Medan sana ada nggak Pak, itu Pak, kereta api? Bagus, 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 Oh, bagus. bagus ya. Kereta api itu jauh jauh berubah. Contohnya seperti itu, Pak Sujono. Sekarang kita kalau Kalau datang ke kantor pajak, Pak Sujono, itu kan merasa kayak terteror, Pak Sujono. Kita ya, bukan malah bukan merasa terlayani, Pak. Kayak, wah, tuh nanti jangan-jangan kita kena SKP sekian, kena SP2DK, kena surat pemeriksaan, stres duluan, Pak. Psikologis masyarakat itu sudah memang sudah tidak senang. Apalagi ada surat dari kantor pajak itu udah. Apalagi pengalaman-pengalaman di konten-konten pajak Semen dan WPI itu sangat peluang kalau kita apa ya mengalami sengketa perpajakan, peluang untuk menang itu nggak sampai 10% lah, Pak. Karena mereka sebenarnya menerapkannya bukan menerapkan hukum, mereka menerapkan like and dislike, Pak. Kalau saya nggak senang sama Pak Sujono, pokoknya Pak Sujono mau kemanapun saya pastikan pasti kalah. Pak Sujono mau mencari keadilan mana, Pak? Ke pengadilan negeri, pengadilan pajak, PT UN, ke komisi yudisial, ke ombudsman, pasti buntu, Pak. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya mengalami sendiri, Pak. Malah di komisi yudisial itu malah yang tugasnya mengawasi hakim, saya melaporkan hakim, malah yang dimarahi saya, Pak. ya, Ya, itu sangat powerful lah, Pak. Jadi sangat ada ketakutan, Pak. Jadi ini memang trauma psikologi lah, Pak, yang dihadapi teman-teman KPP ini, Pak. Kita kan nggak tahu, Pak. Karena sekarang oke lah, dari statement Pak Prabowo ini ditunggangi asing. Ini ada upaya adu domba. Terlepas daripada itu, Pak, menjadi legal atau legitimate orang-orang yang membakar atau menjara rumahnya Bu Sri atau nantinya akan membakar kantor pajak. Karena kita nggak tahu, Pak. Karena memang pelayanannya sudah buruk gitu loh, Pak. Kalau pelayanannya sudah bagus, nah, barulah kita bisa menuduh ada adu domba asing, ada intervensi luar negeri, gitu loh, Pak. Nah, kalau sekarang kan nggak jelas, Pak. Gimana? Mau ngomong asing atau dari dalam negeri? Ya, karena memang pelayanannya buruk. Dan karena pelayanan buruk, masyarakat marah. Nah, dan mereka tidak sadar bahwa mereka ini posisinya pelayan rakyat loh, Pak. Nah, sekarang ya, mereka ya. terbalik, mereka yang sok-sok berkuasa itu loh, Pak. Karena mungkin ya sudah terlalu lama ya Menteri Keuangan ini berkuasa, menjabat itu akhirnya dia lupa bahwa dia adalah pelayan rakyat, Pak Jono. Ya, ya. Seperti itu, Mas Awan. Mungkin begini Pak Rinto ya sama Pak Awan. Saya sebagai rakyat ini merindukan ada pelayanan seperti PT KAI, PT PLN. Bapak bisa merasakan nggak pelayanan PLN setelah zaman dirutnya Pak Dahlan Iskan? Dan Hmm. pelayanan itu dipertahankan sampai sekarang. Hmm. Kalau rumah saya ada gangguan listrik, saya telepon setengah jam sudah sampai Ya. dan selesai. Hmm. Wah, itu saya angkat jempol itu. Jadi siapapun tidak akan mau menjara PLN dengan kualitas pelayanan sebaik itu. Ya, kita akan membela PLN. Kalau Ya. ada yang mau merusak PLN, saya akan pasang badan di situ. Hmm. Saya pertaruhkan nyawa saya di situ untuk membela PLN. Saya Ya. akan lakukan seperti itu karena saya sering mendapat pelayanan yang begitu bagus. Hmm. Dan ya ini mungkin kita perlu pemimpin-pemimpin seperti itu ya, yang mau ya memang hatinya untuk melayani rakyat ya, Tuh. bukan mencari kekayaan atau semacam itu. Dan kita lihat PT AI. KAI. Ya Hmm. ini hormat saya kepada Pak Dahlan Iskan juga sama Adonan, Pak. kalau dulu Dahlan Adonan. Iskan sama Pak Jonan ya, Ya. Pak Jonan terutama ya. Saya masih ingat itu kita harus bergantungan itu di Ya. atas di atas itu Sampai di dengan toilet berat tidak bisa, Pak. Memanfaatkan toilet tidak bisa, Pak. Karena ada orang di ya, dalam toilet. ya, ya. Hmm. Jadi kita miris ya, rakyat itu mempertaruhkan nyawa naik kereta api di atas atap kereta api. Bagaimana itu taruhannya? Silap-silap sedikit bisa jatuh loh, dan jatuh itu bisa meninggal kita. Hmm. Tapi
sejak sekarang saya tidak melihat hal seperti itu. Jadi Betul. saya mengharapkan dari Kementerian Keuangan melakukan perubahan seperti itu. Salah satu contoh lagi ya, saya ini kan pernah kerja di bank ya. Sekarang itu bank pemerintah itu menjadi saingan bank swasta yang luar biasa loh. Kalau Anda pergi kepada Bank Hmm. Mandiri, itu CS-nya luar biasa Ya. ramah. Mereka mencarikan kita solusi. Itu sudah berbeda sekali pelayanan yang diberikan oleh bank pemerintah. Jadi pernah saya kaget, wah Anda kok bisa punya budaya yang berbeda sekali. Padahal Anda itu bank pemerintah. Dan selama ini kita tahu bank pemerintah itu kan mana ada unsur pelayanannya, ya kan? Mereka kalau bisa dipersulit, dipersulit. Tetapi hari-hari ini saya melihat Bank Mandiri, bank pemerintah itu mereka sudah berubah sama sekali. Nah, ini giliran kapan DJP ini bisa berubah, melayani rakyat dengan baik dengan sesuai aturan. Itu pasti rakyat senang, pasti rakyat akan respect terhadap seperti itu. Tetapi Anda mempersulit, dia ada masalah datang kepada Anda, bukannya mendapatkan solusi, malah pulang semakin stres. Seperti itu. Harusnya kita kasih solusi. Jadi saya selalu teringat ya kepada pidato Presiden Xi Jinping. Xi Jinping itu dia kan orangnya low profile. Dia katakan begini, kalau Anda ingin kaya, Anda jangan jadi pegawai negeri. Anda jadi pengusaha. Kalau pegawai negeri itu adalah pengabdian dan pelayanan kepada negara. Jadi kita jangan salah. Ketika kita memilih menjadi pegawai negeri, pejabat pemerintahan, kita itu mewakafkan hidup kita untuk melayani masyarakat, memberi pelayanan, melindungi masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat. Tetapi kalau Anda mau cari kaya, mari kita masuk jadi pengusaha, berdagang, seperti begitu. Dan saya juga pengen kata-kata seperti itu keluar dari presiden kita, Prabowo. Ingatkan kepada pegawai negeri. Kita ini misinya adalah melayani rakyat, memberikan keadilan kepada rakyat, kesejahteraan kepada rakyat, kecerdasan kepada rakyat. Kalau Anda mau kaya, korupsi segala macam, jangan di sini. Kalau mau cari kekayaan itu di pengusaha, di wira swasta, Anda berjuang di luar sana. Uangnya halal, betul. Ya ini saya melihat kita harus mencontoh ya, mencontoh negara-negara maju, bagaimana pemimpin-pemimpin mereka. Ya, sehingga ini masalah kita masalah fundamental ya. Kalau kita bicara bicara hanya di atas di permukaan itu tidak akan pernah selesai. Demikian Pak Rinto, Pak Awan, terima kasih. Ya, Oke, saya menambahkan sedikit aja. Menambahkan sedikit. Nah, itu saya sangat setuju dengan pernyataannya Pak Sugiono. Kenapa bisa seperti itu? Karena di luar negeri itu yang ada adalah ASN tadi, Pak Sugiono. Mas Awan, itu tunduknya pada undang-undang atau konstitusi, bukan tunduk pada atasannya. Ya, nah, itu nanti kalau kita kulik lagi ya itulah masalah manajemen ketatanegaraan lagi gitu, Pak. Jadi mereka takutnya Hmm. pada aturan yang ada, hukum yang ada itu loh, bukan takut sama atasan. Kalau di sini tidak bisa, Pak. Sekarang misalkan ini apa Mas Awad? Kalau kita pemeriksaan pajak, ada pemeriksaan pajak Mas Awad ya. Nah, pemeriksaan pajak itu kan pasti kan SP2-nya kan ditandatangani oleh kepala KPP atau kepala Kanwil. Nah, kan tinggal bilang, misalkan saya kepala KPP, pemeriksaannya Mas Awan. Mas Awan, ini waktunya Pak Sujono, waktunya disembelih, kan gitu aja. Akhirnya kan keluar SKP yang fantastis kan gitu. Jadi kan sudah nggak ada ngomong aturan hukum. Itu yang kembali lagi salah, yang salah itu Pak Jono. Untuk Ya, mempertegas ya. saja. Jadi yang takutnya sama atasannya Pak. Karena itu adalah rancunya di undang-undang ini Mas Awan, di undang-undang ASN kalau misalnya Mas. Nah, itu mengatakan bahwa apa ASN ini harus tunduk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dan pemerintahan yang sah. Nah, itu diterjemahkan ke atasan. Nah, itu harusnya kan dihilangkan itu. Cukup Mas Awan. oke, siap luar biasa ya Pak Rinto, Pak Suyono dari IWPI. Intinya
pejabat ya jangan seperti preman lah ya. Jadi eh, pejabat itu tidak perlu takut dengan masyarakat. Pejabat itu kalau mau dilindungi dari penjarahan ya memperbaiki diri aja, perbaikan moral, perbaiki tindakan petugas pajaknya, perbaiki pelayanannya, jangan sewenang-wenang, jangan sembarangan bikin aturan atau bikin tindakan yang merugikan rakyat gitu ya. Sesimpel itu aja. Oke, bukan dengan menutup kain hitam ketakutan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Sujono dari IWPI. Kita akan jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Terima kasih Pak semua. Oke Terima Mas, kasih. sama-sama.